Bab 26, pergi ke kelas lagi. Perjalanan berjalan lancar, dan baru saja waktunya makan malam ketika kami sampai di rumah. Ibu saya, Nyonya Chen, sedang menunggu dengan cemas di gerbang. Saat makan malam, sebagian besar bibi tertua dengan senang hati bertanya tentang sekolah swasta Zhu Pingjun. Apakah Junior berprestasi baik di sekolah swasta? Apakah guru memuji Anda? Apa yang dia pelajari di sekolah swasta? Dan seterusnya. Zhu Pingjun tidak mengecewakannya. Dia membual tentang seberapa baik kinerja saya di sekolah swasta dan seberapa baik saya bergaul dengan teman-teman sekelas saya. Guru saya memperlakukan saya dengan baik dan bahkan memuji saya karena saya belajar keras dan belajar keras di sekolah swasta sudah mempelajari karakternya. Saya sudah mengenali 4 karakter, jangan terlalu sederhana atau semacamnya. Setiap kali Zhu Pingjun mengatakan sesuatu, alis bibinya akan terangkat kegirangan. Zhu Pingan hanya bisa mengeluh tanpa berkata-kata sambil memakan acar sayuran. Dia tidak tahu bagaimana perasaan bibi tertuanya jika dia tahu bahwa kakak Jun tertidur di meja dan ngiler di hari pertama sekolah tidak menjadi penjahat. Guru telah menghukum saudara Jun. Jika saudara Jun mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya, guru telah cukup mengajarinya. Jika saudara Jun keras kepala, tidak ada gunanya apapun yang dia katakan, dan bibi serta yang lainnya akan berpikir bahwa mereka cemburu pada saudara Jun. Acar sayuran di rumah semuanya diasinkan sendiri oleh nenek saya. Saya harus mengatakan bahwa meskipun nenek saya parsial, masakan acarnya sangat enak. Potongan lobak dan potongan mentimun sehalus batu giok, warnanya segar, manis dan asam, renyah, lembut dan menyegarkan, dengan rasa yang unik dan menggugah selera. Setelah berhari-hari, sepiring acar ini menemani Zhu Pingan dalam nasi dan buburnya. Tampaknya, makanan tidak akan terasa enak. Lebih baik melihat Piggy makan dengan enak. Bibi ketiga tidak bisa tidak memuji Zhu Pingan saat dia melihat Zhu Pingan makan dan minum bubur. Jadi, aku benar membiarkan Sier menggembalakan sapinya. Bibi tertua memuji Zhu Pingjun dengan semangat tinggi. Setelah diganggu oleh bibi ketiga, dia terlihat tidak bahagia anak-anaknya sendiri. Dia hanya menggembalakan sapi dan menggali tanah, tetapi anak-anaknya sendiri ingin belajar dan menjadi sarjana nomor 1. Ibu Chen tampak tidak senang, tetapi dia tidak ingin marah. Nenek memperhatikan dengan penuh semangat dari samping, jadi dia harus melampiaskan amarahnya pada ayah Zhu, mencubitnya 1, 2, 3, hingga gigi dan mulut Zhu terbelah. Belum lagi apa yang dilakukan semua orang setelah makan malam, saya hanya mengatakan bahwa setelah makan malam, Zhu Pingan pergi ke kandang sapi dengan gunting seperti pencuri, dan setelah beberapa saat dia berjalan pergi dengan gembira dengan segenggam rambut buntut kuning di tangannya keluar. Menempatkan kembali gunting pada tempatnya, Zhu Pingan memotong sebatang bambu setebal jari, memasukkan pantatnya ke dalam air dan memasukkan bulu buntut ke dalam batang bambu. Pekerjaan ini sulit dilakukan. Bulu buntutnya dimasukkan, tapi saya tidak tahu harus menggunakan apa untuk memperbaikinya. Jangan main-main air sayang. Airnya dingin di malam hari. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah lebih awal. Setelah berjalan-jalan di halaman, nenekku melihat Zhu Pingan bermain bambu di baskom dan mengira begitu hanya bersenang-senang. Saya tahu, nenek. Zhu Pingan setuju. Nenek mendesaknya lagi dan kemudian kembali ke kamarnya. Ayah Zhu mengikuti suara itu dan mendekat. Ketika dia melihat putra bungsunya menjulurkan pantatnya dan bermain di air, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke depan. Dia memegang satu tangan di bahunya dan menunggangi kuda besar seperti yang digoda ayahnya putranya ketika dia masih kecil. Zhu Pingan sedang menekan bulu ekor sapi itu. Ketika dia tiba-tiba terbang setelah dipeluk dan ditentang oleh ayah Zhu, dan jiwanya hampir ketakutan. Ketika Pastor Zhu melihat Zhu Pingan sedang memegang batang bambu dan bulu ekor sapi, mau tak mau dia menanyakan alasannya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mengetahui bahwa Zhu Pingan akan membuat sikat, dia merasa bersalah sekaligus lucu. Yang membuat saya merasa bersalah adalah saya tidak mempunyai kemampuan untuk menunjang pendidikan anak saya. Lucunya anak bodoh ini sebenarnya ingin membuat kuas kaligrafi sendiri. Begitulah cara membuat kaligrafi. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan kepada putra Anda,
maka Anda dapat membuatkan kuas tulis untuk dia mainkan. Setelah mengambil keputusan, Ayah Zhu berinisiatif membuat kuas tulis dan memberikannya kepada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an mengangkat wajah kecilnya dan memandang Ayah Zhu dengan rasa tidak percaya. Ayah Zhu belum pernah belajar, jadi bagaimana dia bisa membuat kuas kaligrafi? Saat pamanmu masih belajar ketika dia masih kecil, aku sering pergi ke toko pulpen, tinta, kertas dan batu tinta untuk membeli kuas dan tinta untuk pamanmu. Seiring berjalannya waktu, saya menjadi akrab dengan orang-orang di sana, dan belajar cara membuat kuasku sendiri. Aku bisa memberimu sebanyak yang kamu butuhkan. Keluarga menghemat sejumlah uang, tetapi pamanmu lebih tua dan tidak membutuhkan kuas yang kubuat. Namun keterampilanku tidak menurun selama bertahun-tahun. Pastor Zhu sepertinya memikirkan masa kecilnya, merasa sedikit sedih. Pada dinasti Ming, hanya ada 2 kali makan, yaitu makan pagi dan makan. Makan pagi sekitar jam 8, dan makan sekitar jam 5 sore. Zhu Ping'an pergi menggembalakan ternak lagi setelah makan pagi. Hei, kenapa aku melihat sapi kita? Agak aneh di sana. Bibi keempat mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri ketika Zhu Ping'an mengendarai calo tua itu keluar. Sedikit ekor sapinya terpotong. Setelah mendengar ini, Zhu Ping'an segera membimbing calo tua itu dan berjalan keluar pintu. Jika bibi keempat melihat dia telah memotong ekor sapi itu, saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Saya pergi menggembalakan ternak hari ini. Selain barang kemarin, Zhu Ping'an juga membawa keranjang bambu kecil dengan bagian atas sempit dan bagian bawah tebal, kuas tulis dan papan kayu berukuran kertas A4 bercat hitam di dapur. Ini mungkin merupakan bagian dari beberapa furnitur di masa lalu. Setelah furnitur tersebut dirusak dan dibangun kembali, papan tersebut menjadi tidak berguna dan dibuang ke gudang kayu sebagai kayu bakar. Kuas dan papan kayu digunakan untuk berlatih kaligrafi. Gunakan tabung bambu untuk menampung air sungai. Kuas yang dicelupkan ke dalam air dapat digunakan untuk berlatih kaligrafi di papan kayu bercat hitam dalam waktu singkat dan dapat didaur ulang tanpa batas waktu tinta dan kertas. Ini melayani berbagai tujuan. Keranjang bambu kecil yang bagian atas sempit dan bagian bawah tebal digunakan untuk memancing. Tadi malam saya mengganggu Pastor Zhu untuk bercerita tentang cara memancing. Sinar matahari yang hangat menyinari awan tipis di tanah putih yang luas, memantulkan cahaya perak dan menyinari manusia dan sapi di jalur desa pegunungan, memberi mereka lingkaran-lingkaran cahaya emas dan perak. Kuku sapi itu melangkah melintasi jembatan satu papan dan sampai di lereng bukit. Rerumputan masih hijau, tapi lolita kemarin sudah hilang. Zhu Ping'an sekarang menabrak tabung bambu di tepi sungai, dan kemudian membawa calo tua itu ke hutan bambu di tengah lereng bukit. Dia mengganti calo tua itu menjadi pohon dan mengikatnya ke pohon agar bisa memakan rumput segar yang lembut, dan bisa juga dimakan oleh sapi kemarin. Padang rumput memiliki peluang untuk ditanami dan beregenerasi. Saya mengambil peralatan kelas saya sendiri, berjalan melewati hutan bambu, keluar sekolah lagi, menemukan sudut yang tidak mencolok, dan duduk untuk kelas. Waktunya tepat, bacaan pagi anak-anak baru saja berakhir, dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak, guru hendak memulai hari pengajaran yang baru. Bab 27 Bocah Nakal kemarin kembali hari ini. Sebelum Sun Lao Siucai memulai kuliah baru, terdapat link untuk memeriksa pekerjaan rumah. Zhu Ping'an dapat melihatnya dengan jelas dari luar. Kemudian, tutupi buku teks dengan selembar kertas, ungkapkan salah satu kata, dan mintalah mereka mengidentifikasinya satu persatu. Karena Zhu Pingjun dan teman sekamarnya tidur di kelas kemarin, mereka dengan tegas diperiksa oleh guru tentang pekerjaan rumah mereka. Akibatnya, Zhu Pingjun hanya mengingat 4 kata seperti yang dia ucapkan di rumah kemarin, dan ditampar 4 kali oleh Sun Lao Siucai. Teman sekamarnya tidak jauh lebih baik. Dia mengingat 1 kata lebih banyak daripada Zhu Pingjun dan ditampar telapak tangannya 3 kali. Setelah menepuk telapak tangannya, Pak Sun meminta mereka kembali ke meja dan mulai mengajar. Kemarin saya mengajarkan 8 karakter dari 1000 karakter klasik, dan hari ini saya akan mengajarkan 8 karakter menulis. Sun Lao Siucai meminta anak-anak untuk meletakkan pena, tinta, kertas dan batu tinta,
dan mulai mengajar. Siapa yang belajar kaligrafi harus belajar menulis dulu. Sun Lao Siucai berkata sambil demonstrasi, hari ini saya akan mengajari Anda teknik menulis 5 jari. Gunakan 5 jari secara bersamaan, perhatikan menekan, mengait, mendorong, dan menahan. Kaligrafi kuas adalah kelemahan Zupingan, jadi Zupingan mendengarkan dengan cermat di luar. Yang disebut metode memegang pena 5 jari, tekan, mengacu pada bagian dalam buku pertama ibu jari yang menekan sisi tempat pena, dengan ibu jari dalam posisi agak horizontal, menekan, mengacu pada bagian pertama. Jari telunjuk atau ruas kedua jari telunjuk. Sambungan-sambungan menekan pen holder dari luar ke dalam. Pengait, mengacu pada jari tengah di sebelah jari telunjuk. Pengait, atas mengacu pada cincin jari di sebelah jari tengah. Dengan pertama, pangkal salah satu kuku dekat dengan pegang pena terhadap tekanan ke dalam dari jari telunjuk dan jari tengah Anda. Resistensi, mengacu pada jari kelingking Anda yang menekan sisi bawah bagian dalam jari manis Anda untuk memberinya kekuatan lebih. Ini membentuk 5 jari yang mengelilingi ketiga sisi pena secara merata, menjaga pena tetap dan telapak tangan Anda kosong. Cara memegang 5 jari yang sama bentuknya bermacam-macam tergantung pada buka tutup tangan, dan apakah pena dipegang di ujung jari atau di ruas kedua jari. Disebut juga, mata burung phoenix, mulut harimau, dan kepala angsa, dan berbagai postur menulis 5 jari lainnya. Setelah Pak Sun selesai menjelaskan, dia turun satu persatu untuk memperbaiki kesalahan anak-anak dan mengajari mereka gerakan memegang pena yang benar langkah demi langkah. Setelah melihat anak-anak sudah menguasai teknik memegang pulpen, Pak Sun mengajari mereka tentang teknik pergelangan tangan, seperti bantalan pergelangan tangan, menggantung pergelangan tangan, dan menggantung siku. Karena anak-anak semuanya pemula, hanya Pak Sun fokus menjelaskan teknik menggantung pergelangan tangan kepada mereka. Belajar kaligrafi itu butuh ketekunan, dan berlatih kaligrafi harus dengan hati. Kalau hati lurus, maka penanya lurus, dan penanya tertulis di hati, bulat dan terbuka. Jika ada yang terkulai, mudah untuk ditutup, dan hindari garis yang biasa-biasa saja. Yang kiri harus vertikal, dan yang kanan harus lurus dan tajam. Jarumnya seperti pedang emas, berbentuk seperti kula badak. Beritahu siswa, dan bersusah payah untuk memperbaiki kesalahan setiap anak. Inilah perbedaan antara belajar mandiri dan memiliki seorang guru. Jika Anda belajar kaligrafi sendiri dan Anda tidak mengetahui beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam menulis, Anda mungkin melangkah lebih jauh ke jalan yang salah, tetapi jika Anda memiliki seorang guru, Anda tidak akan mengambil jalan memutar sejak awal. Zupingan senang dia datang untuk mengambil kelas, dan Sun Lao Siu adalah guru yang baik. Anak-anak mencelupkan tinta dan kuas tulis di dalam sekolah swasta, sementara Zupingan mencelupkan tangannya ke dalam air di luar sekolah swasta. Ketika Zupingan sedang berlatih kaligrafi, ia menemukan bahwa menulis kaligrafi bukanlah perkara mudah, ia merasa canggung menulis dengan kuas di tangannya. Orang dahulu berkata, kekuatan ada di ujung pena. Jika Anda ingin menulis kaligrafi dengan baik, Anda harus meletakkan kekuatan Anda di ujung pena. Bisa. Bukan perkara mudah untuk memberikan kekuatan pada ujung pulpen. Selain teknik memegang pulpen dan pergelangan tangan, Zupingan menemukan bahwa ketinggian kuas di tangannya juga mempengaruhi tulisan jarak antara tangan dan ujung pena. Goresannya cenderung licin. Sebaliknya, jika pena dipegang rendah, kekuatan pena mudah mencapai ujung pena, dan pena berbentuk bulat dan stabil. Semakin tinggi kemampuan menulis tangan maka perubahannya semakin besar, dan tidak mudah untuk menguasai menulis aksara biasa. Ada juga masalah ketatnya pena. Jika Anda memegangnya terlalu erat, tangan Anda akan gemetar dan jari-jari Anda akan sakit jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga. Jika Anda memegangnya terlalu longgar dan tidak menggunakan tenaga apapun, pena akan jatuh. Menulis membutuhkan keterampilan, bukan kekuatan. Keterampilan berasal dari latihan jangka panjang, seperti halnya mengendarai sepeda. Begitu Anda tahu cara mengendarainya, kebiasaan itu menjadi alami dan Anda tidak merasa sedang mengerahkan tenaga apapun. Jika Anda tidak merasa harus mengerahkan tenaga saat menulis kaligrafi dan dapat menggerakkan pena dengan leluasa, berarti Anda telah lulus tes menulis.
Zupingan secara mental jauh lebih tua dibandingkan anak-anak di sekolah swasta, sehingga lebih mudah baginya untuk memahami penjelasan Tuan Sun. Sementara anak-anak di sekolah swasta masih berjuang dengan sikat dengan gigi terbuka dan bibir terkatup, Zupingan telah berubah dari canggung pada awalnya menjadi tersentak-sentak, dan dia tidak jauh dari adaptasi. Anak nakal kemarin datang bermain lagi hari ini. Sun Lao Siucai secara tidak sengaja melihat Zupingan di luar sekolah swasta saat sedang mengajar. Melihat anak gemuk menuangkan air ke bebatuan dengan tabung bambu, Tuan Sun tentu saja mengira Zupingan sedang bermain dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Main saja asal tidak membuat keributan yang berdampak pada siswa. Sarjana Tuan Sun hanya melihat sekali dan mengalihkan perhatiannya kepada murid-muridnya, mengoreksi kesalahan mereka satu persatu, dan bahkan mengajari mereka cara menulis langkah demi langkah. Keadaan sebenarnya adalah Zupingan menuangkan air dalam tabung bambu ke dalam alur yang terbentuk secara alami di batu, menggunakannya sebagai batu tinta, lalu mencelupkan kuas yang dibuat oleh ayah Zu ke dalam air dan menulis di papan tulis. Anda tidak bisa menggunakan kuas untuk mencelupkan air langsung ke dalam tabung bambu. Tabung bambu ini merupakan cangkir untuk air minum. Sarjana Tuan Sun hanya melihat adegan Zupingan menuangkan air ke batu, tetapi tidak melihat adegan selanjutnya. Sun Lao Siucai sedang memberikan ceramah di sekolah swasta, sementara Zupingan menghadiri kelas di luar. Sarjana Sun berbicara lama tentang menulis, dan kemudian mulai mengajari anak-anak cara membaca. Kuliah kali ini bukan lagi tentang mengajarkan 1000 karakter klasik, melainkan tentang 3 karakter klasik. Pada mulanya, manusia pada hakikat baik, serupa sifatnya, dan kebiasaannya berjauhan. Cendekiawan Sun membimbing anak-anak untuk membacanya hampir 10 kali sebelum mulai menjelaskan artinya. Setelah menjelaskan artinya, Pak Sun mulai memimpin siswa untuk mengidentifikasi setiap kata. Zupingan melafalkan aksara tradisional Tiongkok dari 3 karakter klasik di luar sekolah swasta. Dia sangat terkesan dan mencoba mengubah aksara sederhana dalam pikirannya menjadi aksara tradisional Tiongkok satu persatu. Beberapa saat kemudian, melihat Tuan Sun bersedia istirahat setelah kelas selesai, Zupingan mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari hutan bambu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, bagaimana jika guru tidak suka orang lain membolos, atau jika anak lain melihat dia punya masalah lain, itu akan merepotkan. 36 strategi, berjalan kaki adalah strategi terbaik. Calo tua di luar sudah lama makan rumput dan perlu minum air sungai. Zupingan menyembunyikan kuas dan papan kayu di tempat tersembunyi di hutan bambu, dan membawa calo tua itu ke sungai Poksia. Sial, kenapa loli kecil yang teduh itu muncul lagi di dasar lereng? Ah, anak kecil yang malang, kukira kamu tidak berani datang. Lolita kecil yang bosan di lereng melihat Zupingan muncul di lereng bukit, matanya yang besar berbinar, penuh provokasi seperti ayam aduan. Bab 28, ada seorang pria di desa tetangga yang menindasku karena masih muda dan cuek. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan untuk datang, dan saya tidak seperti berlari pulang sambil menangis. Namun, lebih baik aku menjauh dari makhluk legendaris seperti loli kecil yang licik. Aku paling tidak suka lolita kecil yang sombong dan keras kepala. Zupingan menuntun sapi itu turun perlahan dari rerumputan di lereng, dan memutuskan untuk berjalan melewati lolita kecil yang licik itu nanti, mengabaikan provokasinya. Tepat ketika dia hendak mendekat, loli kecil yang licik itu membuat gerakan aneh, meletakkan tangannya ke mulut dan berteriak keras ke kejauhan. Zuang, Daniel, Ergousi, cepatlah datang, bocah nakal. Inilah yang menindasku kemarin. Kemudian Zupingan melihat 3 anak nakal berusia 6 atau 7 tahun bergegas keluar dari rumput di lereng bukit di kejauhan, berteriak, dan mereka semua tampak gemuk, setidaknya tidak lebih kurus dari dirinya. Dalam sekejap, Zupingan merasakan 10.000 kuda rumput dan lumpur melesat melewati jantungnya. Ternyata gadis bau ini kemarin menangis dan berkata, "Tunggu saja," dan itu memang benar adanya. Loli kecil yang sombong, jahat, dan disengaja ini adalah tipe karakter yang bertekad untuk membalas dendam, dan dia juga tahu cara merekrut pembantu untuk mencari bala bantuan. Melihat 3 pria gemuk yang 1 tahun lebih tua darinya bergegas sambil berteriak,
Zhu Ping'an hanya berpikir sejenak lalu dengan tegas melepaskan calo tua itu dan melarikan diri. Wajar, hancurkan mereka dengan IQ Anda. Apakah Anda bercanda? Ini jelas berbicara kepada Anda dengan tinju sejak awal, oke. Sebelum Anda dapat menghancurkan mereka dengan IQ Anda, mereka akan menghajar Anda dalam hitungan menit. Tentu saja, bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan IQ Anda untuk menghancurkan mereka, tetapi Anda harus menghilangkan ketajamannya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, mereka akan kelelahan setelah ledakan energinya ujung yang tajam sebelum Anda dapat menghancurkannya dengan IQ Anda. Hampir 10 menit berikutnya, saya melihat 3 anak laki-laki gemuk mengejar anak laki-laki gemuk yang lebih kecil ke seluruh lereng bukit, melolong seperti 4 anjing gila ketika mereka lewat. Usia mental Zhu Ping'an sudah di atas 20 tahun, dia tahu beberapa teknik untuk menyingkirkan pengejar, seperti perubahan arah yang cepat, berbalik dan sebagainya ke atas. Terbuka dan jarak. Idiot, kenapa kamu selalu berlari di belakangnya? Apa kamu tidak tahu cara memisahkan dan memblokirnya? Tanda seru petik 2. Loli kecil teduh yang sedang menonton kesenangan itu berteriak dan memberi isyarat ketidakpuasan dari belakang. Loli kecil yang licik ini tidak mungkin benar-benar rubah kecil, dia agak terlalu pintar. Di bawah komando Lolita kecil yang licik, ketiga pria kecil gemuk itu akhirnya mengepung Zhu Ping'an tidak jauh dari situ. Ketiga pria kecil gemuk itu berdiri dalam bentuk segitiga sama sisi dan mengepung Zhu Ping'an di sebuah ruangan yang berisi sekitar 10 orang. Kamu boleh memukulku, tapi kamu tidak bisa memanggilku saudara. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Zhu Ping'an hanya berdiri di sana tak bergerak, sepertinya dia sedang menunggu untuk dipukuli, tapi dia mengatakannya secara misterius. 3 anak laki-laki gemuk berusia sekitar 6 tahun sangat penasaran dengan usia mereka. Kenapa mereka bisa mengalahkanmu tapi tidak bisa memanggilmu kakak? Kenapa? Lalu, ketiga bocah lelaki gemuk itu bertanya serempak. Karena perutku sakit, Zhu Ping'an menjawab dengan serius. Lalu, saudaraku, seorang anak laki-laki gemuk tiba-tiba memanggil Zhu Ping'an. Jadi, Zhu Ping'an segera memegangi perutnya dan membuat gerakan yang menyakitkan sambil mengerang di mulutnya, perutku sakit sekali. 2 anak laki-laki gemuk lainnya sangat gembira saat melihat ini, dan mereka juga mulai berteriak. Dan BSP, suara kakak, Zhu Ping'an yang memegangi perutnya dan mengeluh sakit perut menjadi lebih padat dan realistis. Benar saja, hei, ini bagus. Ketiga lelaki kecil gemuk itu menyeringai bahagia seperti anjing buldog. Untuk melampiaskan amarah mereka pada si kecil yang licik, suara ketiga lelaki gendut yang memanggil kakak satu demi satu, terus-menerus, bergema di langit. Sampai loli kecil yang licik itu menendang mereka ke tanah. Kamu bodoh sekali, tidak bisakah kamu melihat dia mempermainkanmu? Dia tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi rekan satu tim yang seperti babi. Loli kecil yang licik sepenuhnya memahami kalimat ini. Dia melihat ketiga bajingan kecil gemuk dengan ekspresi hitam di wajahnya dan memanggil bajingan kecil itu lagi dan menendang masing-masing dari 3 bajingan kecil gemuk itu ke tanah. Di lapangan, dia memberikan pelajaran dingin dengan wajah cantik. Ketiga anak laki-laki gemuk itu tergeletak di rumput dan tidak mengerti mengapa dia mempermainkan kami. Dia sangat kesakitan hingga dia tampak seperti anjing setelah dimarahi oleh kami. Kamu bodoh sekali. Pernahkah kamu melihat seseorang sakit perut karena dipanggil kakak? Wajah loli kecil yang licik itu berubah menjadi gelap karena marah. Dia sakit perut saat kita memanggilnya kakak. Ketiga anak kecil yang gemuk itu menunjuk ke arah Zhu Ping'an dengan jari mereka yang gemuk. Jika kita menunggu sampai ketiga anak laki-laki gendut itu besar nanti, dan mengingat kejadian ini, mereka bertiga pasti akan berkumpul, minum banyak anggur tua, dan kalau dipikir-pikir, pernah ada seorang pria di desa tetangga yang menindasku, karena masih muda dan bodoh. Zhu Ping'an tidak tahan tertawa begitu keras sampai perutnya hampir pecah. Mereka adalah gadis kecil yang lucu dan gemuk. Dia lupa bahwa dia juga memiliki kaki yang pendek. Loli kecil yang licik menjadi gila karena marah pada ketiga idiot ini. Kamu sangat bodoh. Aku meminta kalian bertiga untuk membalaskan dendamku, bukan untuk menjadi kakak tertuaku. Dia berbohong padamu.
Petik 2. Ketiga bocah lelaki gemuk itu menoleh ke arah Zupingan. Zupingan langsung memasang ekspresi seperti sedang memegangi perutnya sambil berteriak di mulutnya, sakit sekali, namun nyatanya, dia berusaha menahan tawanya dan perutnya hampir pecah. Sejak saat itu, ketiga anak laki-laki gemuk itu menoleh dan berkata kepada loli kecil yang licik itu secara serempak, kamu tidak akan berbohong kepada kami. Lihat, dia menangis kesakitan sekarang. Petik 2. Kalian begitu lucu. Ini adalah suara dari si kecil yang licik dan Zupingan. Loli kecil yang licik memandangi wajah-wajah gemuk yang cuek dari ketiga anak kecil yang gemuk itu, dan kemudian melihat ke arah Zupingan yang tampak sedih di permukaan, tetapi kenyataannya ejekan itu tersembunyi di wajah kecil gemuk yang penuh kebencian itu. Loli kecil yang licik menjadi semakin marah. Ketika ketiga gadis kecil yang gemuk itu melihat Lolita kecil yang marah, mereka mengira dia masih marah karena Zupingan mengganggunya kemarin. Sejak saat itu, ketiga kertas kecil yang gemuk itu berkata serempak, Saudari Suer, jangan marah, kami akan memberinya pelajaran untukmu. Ketiga kertas kecil yang gemuk itu saling memandang dan berbalik ke arah Zupingan. Suara kakak, 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 dan kakak mulai meninggi lagi. Lolita kecil yang licik. Zupingan memandangi ketiga gadis kecil gemuk yang lucu itu, lalu menatap Lolita kecil licik yang sama marahnya dengan kata kecil. Aduh, mengerikan, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Zupingan tidak bisa menahannya lagi, dia menahan perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat berbakat, tapi dia benar-benar kalah dari kalian berdua. Bab 29 Jing No Kisu. Sial, kami tertipu. Ketiga pria kecil gemuk itu memandang Zupingan yang tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berdiri, dan terlambat menyadarinya. Akibatnya, ketiga lelaki kecil gemuk yang tergeletak di tanah berjuang untuk berdiri, wajah gemuk mereka menjadi marah, dan mereka menyingsingkan lengan baju dan bersiap untuk bertarung. Benar, inilah yang seharusnya. Loli kecil yang licik itu akhirnya menjadi bersemangat lagi, melambaikan tangan merah mudanya dan berteriak, pukul dia, biarkan dia berbohong padamu, biarkan dia menggangguku, pukul dia sampai ibunya tidak mengenalinya. Bahkan tidak mengenalinya setelah dia dipukuli. Betapa besar kebencian dan keluhanku terhadapmu, Zupingan tidak bisa berkata-kata. Ketiga anak laki-laki gemuk itu menyingsingkan lengan baju mereka dan berlari menuju Zupingan dengan dorongan dari Lolita kecil yang licik. Mata besar dan bersemangat Loli kecil yang licik itu berubah menjadi bulan sabit saat dia sepertinya akan melihat bajingan kecil yang jahat ini dipukuli. Tepat ketika ketiga lelaki gemuk kecil itu hendak menyentuh Zupingan, Zupingan menyilangkan tangan di dada dan berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Ketiga lelaki gemuk itu tiba-tiba mengerem dan berhenti. Dasar idiot adalah anak nakal yang kuat dan berkuasa, jangan dengarkan dia, pukul dia. Melihat Zupingan mencoba menipu lagi, Lolita kecil yang licik itu buru-buru mengingatkan ketiga anak laki-laki gemuk itu untuk mengambil tindakan. Berhenti, 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 apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu panggil aku? Zupingan tidak ingin dipukuli oleh tiga bocah nakal di era terbelakang ini mengatakannya. Kami memanggilmu apa? Ketiga bocah lelaki gemuk itu menyipitkan mata dan bertanya. Kamu memanggilku kakak, Zupingan mengingatkan. Itulah yang kau bohongi padaku, teriak ketiga bocah lelaki gemuk itu dengan cemas, wajah mereka yang gemuk menjadi cemas. Terus kenapa? Kalian laki-laki, bagaimana bisa kalian tidak menepati janji? Karena kalian memanggilku kakak tertua, maka aku adalah kakak tertua kalian. Bagaimana kalian bisa mengayunkan tinju ke arah kakak tertua? Zupingan mengatupkan tangan di dada, berkata dengan percaya diri. Kalian, melihat Zupingan muncul dengan ide jahat lainnya, Loli kecil yang licik itu menjadi cemas, dan dengan cepat mencoba mendesak ketiga gadis kecil yang gemuk itu. Apa yang kamu, gadis jelek? Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Mereka bertiga ingin menjadi pahlawan ketika mereka besar nanti. Jika seseorang tahu bahwa mereka mengacungkan tinju mereka pada kakak laki-laki yang mereka kenal, bukankah itu akan membuat keseluruhannya menjadi buruk? Pahlawan dunia, konyol. Zupingan segera menyela gadis kecil yang licik itu, apakah kamu bercanda?
Ada banyak pendongeng saat ini. Di zaman kuno, tidak ada jaringan TV, dan sebagian besar aktivitas hiburan mereka bergantung pada pendongeng ini. Saat ini, Zupingan bertemu pendongeng 1 atau 2 kali ketika mereka mengunjungi desa untuk bercerita. Setiap kali saya bercerita, saya melakukannya untuk mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang, dan yang paling populer adalah anak-anak nakal ini. Mereka terutama suka mendengar cerita tentang pahlawan dan pahlawan. Benar saja, Zupingan mengatakan bahwa mereka bertiga harus menjadi pahlawan ketika mereka besar nanti, yang membuat ketiga gadis gemuk kecil ini sangat bahagia. Setelah Zupingan selesai berbicara, mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi, seolah-olah mereka sudah menjadi pahlawan. Dia seperti pahlawan yang disebut oleh pendongeng. Pukul selagi setrika masih panas, Zupingan mengepalkan tinjunya lagi dan menambahkan. Saonian yang pemberani, tugas penting untuk memberantas kekerasan dan memastikan perdamaian dan keadilan akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku optimis padamu. Kamu pergi dan kalahkan orang-orang jahat dan selamatkan sang putri. Katakan saja selamat tinggal. Bukan karena batasan berat ketiga lelaki kecil yang gemuk itu, ketiga kertas kecil yang gemuk itu akan melayang ke langit dengan restu dari kata-kata Zupingan. Ketiga bocah lelaki gemuk itu hampir menjadikan Zupingan orang kepercayaan. Jika mereka tidak memiliki pengalaman yang terbatas, mereka akan menyeret Zupingan untuk mengorbankan nyawanya demi aliansi. Gagasan untuk memukuli loli kecil yang licik untuk melampiaskan amarahnya telah terpojok. Saudaraku, pamit saja. Kita akan bertemu lagi nanti. Ketiga lelaki kecil gemuk itu dengan cepat memasuki peran dalam cerita yang diceritakan oleh pendongeng. Mereka menamparkan pantat mereka, mendesis di mulut, pergi, dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Mao bahkan melihatnya. Jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tapi takutlah pada rekan satu tim yang seperti babi. Ayo pergi sekarang. Dibohongi itu seperti minum madu. Loli kecil berperut hitam itu menatap kosong ke arah mereka bertiga yang menamparkan pantat mereka dan menamparkan kuda mereka dari kertas kecil yang gemuk itu. Sekawanan burung botak terbang di dalam hatinya. Hei, gadis jelek, kenapa kamu masih berdiri di sini? Zupingan bertanya sambil menuntun sapi itu melewati loli kecil yang jahat. Baru pada saat itulah loli kecil yang licik itu kembali sadar dari keadaan linglungnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin dan arogan, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Baiklah, mengangguk dan menuntun sapi itu menuju sungai. Tidak, seharusnya bukan itu jawabannya. Bagaimana mungkin begitu disepakati? Loli kecil yang licik itu bingung dengan pendekatan Zupingan yang tidak biasa. Hei, anak kecil yang malang, berhenti. Loli kecil yang licik itu kembali sadar. Zupingan sudah berjalan beberapa meter. Seperti biasa, dia memanggil Zupingan, anak kecil yang malang, dengan arogan dan kasar, dan memerintahkan Zupingan untuk berdiri turun. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak diperbolehkan memanggilku gadis jelek di masa depan. Perintah loli kecil yang licik, berbalik untuk memamerkan pakaian barunya. Oke, gadis jelek. Zupingan melihat dan mengangguk dengan serius. Kamu juga mengatakan bahwa loli kecil yang licik itu menghentakkan kakinya dengan marah. Tidak, sudah kubilang jangan panggil aku gadis jelek. Burung merak kecil yang sombong, membosankan. Zupingan mengabaikannya dengan malas, berbalik dan menggiring sapi itu menuju sungai. Kamu, hentikan, Zupingan, hentikan. Petik 2. Lolita kecil yang licik itu berteriak dengan keras, aku tidak akan memanggilmu gadis malang lagi, dan kamu, tolong jangan panggil aku gadis jelek juga. Berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, oke. Dia tidak memanggilnya gadis jelek lagi. Zupingan bukanlah tipe orang yang tidak kenal ampun. Dia tidak tahan dengan lolita kecil yang sombong dan disengaja ini kasar, tapi karena gadis ini bisa memberikan kelonggaran, aku tidak ingin bersaing dengan gadis kecil. Setelah setuju, Zupingan terus berjalan bersama sapi tersebut. Loli kecil yang licik di belakangnya menolak untuk menurut. Dia cemberut dari belakang dan memanggil Zupingan lagi, hei, Zupingan, berhenti, kamu tidak tulus.
Petik 2. Zupingan berbalik dan bertanya tanpa berkata-kata, mengapa saya tidak tulus? Kamu belum menanyakan namaku. Kamu tidak tahu bagaimana memanggilku dengan namaku, pakaiannya dengan tangan kecilnya. Dia berkata dengan cemberut. Yah, bukan seperti yang kamu katakan kemarin bahwa kamu tidak boleh memberitahu siapapun nama seorang gadis dengan santai. Namaku Lisu. Loli kecil yang licik itu tampak sangat penyayang. Aku memberitahumu namaku untuk hadiah murah, dan dia masih sombong seperti biasanya, berterima kasih padamu dengan air mata terima kasih. Jingnu Qishu, puisi Bei Feng Jingnu. Lisu, selir Jing, memiliki nama yang bagus. Bab 30 Bagaimana loliku bisa begitu lucu. Zupingan memuji nama Lolita kecil yang jorok di dalam hatinya, tapi itu hanya di dalam hatinya. Gadis ini sudah begitu sombong. Jika dia memujinya secara langsung lagi, itu pasti akan mendorong kesombongannya. Lolita kecil Lisu melihat bahwa setelah dia menyebut namanya, Zupingan masih menggiring sapi itu ke sungai tanpa reaksi apapun, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk punggung Zupingan beberapa kali dengan marah. Zupingan menggiring sapi tersebut ke sungai dan mengikat sapi tersebut ke pohon di tepi sungai seperti terakhir kali, membiarkan sapi tersebut minum air dan makan rumput dengan bebas. Hei, Xiao Qiong. Lisu, loli kecil di belakangnya, ingin memanggil Zupingan Xiao Qiongchan lagi, tapi dia memikirkannya di tengah kata-katanya dan mengubah kata-katanya, Zupingan, tolong berbalik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zupingan berbalik dan bertanya. Loli kecil Lisu dengan bangga mengeluarkan sebuah kotak kecil dari punggungnya dan membukanya di depan Zupingan. Aroma makanan yang lezat menyerang selera Anda, membuat orang mengeluarkan air liur tanpa sadar. Kue mentega almond, kue kuah, dan kue lainnya yang belum pernah dilihat Zupingan sebelumnya. Pasti makanan khas dari zaman dahulu. Roti gulungnya memiliki aroma daging. Ada 3 kue kering di dalam kotak kecil. 3 wewangian berbeda menyatu di wajah Anda, yang sangat sulit untuk mengalihkan pandangan Anda. Loli kecil Lisu sangat puas saat melihat Zupingan menelan ludahnya. Ayah, dolar, ini benar-benar menyebalkan. Kamu tahu kalau mereka penuh, tapi kamu masih bersikeras memberi mereka barang-barang ini. Loli kecil Lisu sepertinya dia tidak bisa menahannya. Ayahnya sangat menyebalkan. Aku baru tahu loli kecil yang sombong dan sombong ini tidak akan semanis itu. Zupingan menahan diri untuk tidak menelannya terlalu keras. Sungguh, bagaimana kue-kue ini bisa begitu harum? Oh, toh tidak ada yang mau memakannya, jadi bantu aku membuangnya ke sungai. Lisu, Lolita kecil yang sombong dan sombong, memutar matanya yang besar dan menyerahkan kotak itu kepada Zupingan. Apakah itu diserahkan dengan mudah? Bagaimana bisa sesederhana itu? Itu pasti penipuan. Pasti seperti kemarin, kue-kue ini telah ditaburi obat pencahar atau obat buruk lainnya oleh rubah kecil bermata sipit dan tersenyum ini. Belajar dari kesalahan. Buang sendiri. Zupingan berusaha menahan keinginannya untuk mengambil kotak itu dan menelan kue-kue itu, berbalik dan berkata dengan tenang. Puff, gur, pengecut. Loli kecil di belakangnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan tertawa centil, dengan sedikit arogansi, jangan takut, aku tidak menambahkan bahan apapun ke dalamnya, kue kali ini, khusus dipersembahkan untuk Anda. Petik 2. Tidak ada tambahan. Mendengar 4 kata ini, Zupingan berbalik dengan penuh semangat, saat dia hendak mengulurkan tangan, dia segera berhenti. Bagaimana loli kecil yang licik ini bisa begitu baik? Kamu tahu dia baru saja menemukan 3 pria kecil gemuk yang ingin memukuliku sebelumnya. Apa? Kamu tidak percaya? Loli kecil yang licik itu mengangkat alisnya, mengulurkan cakar kecilnya yang gemuk, mengambil kue, menggigitnya, dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Saya benar-benar memakannya. Zupingan memandang mulut ceri loli kecil yang licik itu dengan curiga, mengunyah kue kecil itu 2 kali, dan menelannya ke dalam perutnya. Awalnya aku ingin mereka menakutimu agar kamu tidak berani memanggilku gadis jelek lagi, lalu memberimu kue. Siapa tahu itu tidak berguna untuk memperkuat sapi yang kuat. Loli kecil yang jahat itu sangat marah pada 3 gadis kecil yang gemuk. Kecewa, dia menatap Zupingan dengan mata besar,
penuh ketulusan, karena kamu baru saja berjanji untuk tidak memanggilku gadis jelek, tidak masalah. Kue-kue ini awalnya diberikan kepadamu. Kata ibuku, jika Anda memiliki hal-hal baik, Anda ingin membaginya dengan orang lain, beberapa poin. Selamat menikmati, jangan menindas orang lain. Petik 2. Lolita kecil itu banyak bicara. Singkatnya, itu hanya satu kalimat. Kue-kue itu untukmu. Nah, karena kamu begitu tulus, aku akan mempercayaimu lagi. Zupingan tertarik dengan kata-kata tulus si kecil Lolita. Matanya, loli kecil berwarna gelap itu memandang Zupingan dengan penuh harap. Ada lem di kotak ini. Adakah yang bisa memberitahu saya bagaimana ada lem yang begitu kuat di zaman kuno? Aku baru saja memberitahumu, bagaimana bisa loliku begitu lucu. Ha. Gadis kecil yang jahat, lisu, tertawa dan tampak seperti sedang membalas dendam. Sedikit malang kecil, biar bangga lagi, hahaha. Petik 2. Dia benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Dia telah lama berpura-pura menjadi kelinci putih kecil, tetapi setelah konspirasinya berhasil, dia berubah menjadi kegelapan itu. Rubah kecil yang berhati keras kepala, dan sombong lagi. Loli kecil berperut gelap itu tertawa dan menimbang tangannya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Dia mengenakan roknya dan melarikan diri dengan kaki pendeknya untuk memukulnya lagi. Setelah melarikan diri sebentar, loli kecil yang jahat itu menatap Zupingan dengan bangga, lalu berkata dengan bangga biarkan saja dan pulang layak bagi gadis bau ini untuk berusaha keras baik pada kotak maupun kuenya, hanya untuk menggodaku. Kotaknya terlihat cukup mewah. Kue-kuenya juga enak. Akan menyenangkan untuk kembali beberapa kali Pingan menghibur dirinya sendiri. Dia memegang kotak itu di tangannya dan menuangkan kue-kue itu dengan lembut ke atas batu yang bersih. Lalu dia duduk di atas batu dengan tangan di tangannya. Kotak itu dibenamkan ke dalam sungai bersama-sama lemnya, tidak bisa dibandingkan dengan 502 modern. Jika 502 tidak sengaja terjatuh di tangan Anda, rendam saja di dalam air. Benar saja, hal yang sama juga berlaku untuk lem kuno. Setelah sekitar beberapa menit, tangan saya dengan lembut terlepas dari kotaknya, tidak meninggalkan bekas di atasnya. Kotak ini dibuat dengan bagus dan indah. Dapat digunakan sebagai tempat pensil dan dapat digunakan untuk menyimpan pulpen, tinta, kertas, dan batu tinta di kemudian hari. Simpanlah. Setelah mencuci tangan, ambil kue-kue di atas batu satu persatu dan masukkan ke dalam mulut Anda, tutup mata Anda dan nikmati rasanya secara perlahan. Sama sekali tidak perlu mengaduknya dengan lidah untuk membantu menelannya. Setelah makan, rasa akan tertinggal di gigi dan pipi, dan mulut akan penuh dengan air liur. Sisa rasanya tidak ada habisnya, rasa nikmat ada di mulut, dan rasa bahagia ada di hati selesai, dan Zupingan turun dari batu. Turun. Dengan hati-hati aku memegang keranjang yang kubawa dari rumah, memilih perairan dangkal tempat ikan berenang, memasukkan keranjang ke dalam air, mengeluarkan sepotong kecil kue dari pinggangku. Dan putuskan, masukkan potongannya ke dalam keranjang. Perangkap ikan sederhana sudah siap. Sesampainya di rumah, Anda akan mengambil keranjangnya. Di dalamnya ada ikan hari ini. Keranjang ini bukan keranjang sederhana, melainkan dibuat khusus oleh Ayah Su. Memancing. Setelah memasang jebakan, Zupingan memimpin calo tua dan berjalan setengah jalan ke atas bukit lagi. Setelah diganggu oleh loli kecil yang licik begitu lama, kelas master seharusnya sudah dimulai selama setengah jam berikutnya.